without fail, we have an inspirational story. And this week is no different. We have someone very special all the way from the Philippines. Can we please welcome Doctora? Well, I mean, in the Philippines, just to tell you, in the Philippines, doctors, we call them Doctora, all right? So can we please welcome Doctora Cara Dima Kali? Welcome. Hello po. Good evening, good morning to everyone. Thank you, Dr. James, for having me in your weekly show. And Oh, I'm excited to share what iTheracare has done for me and for yeah. my friends. Thank you so much for coming to this live stream as my guest. And well, let's talk about you. A friend introduced you to iTerra Care, and you had it for 3 months, but you Yes. didn't do anything about it. Tell us why you decided, to open up the box and use it. Yes, my friend Larissa, who is my upline actually, she would remind me every now and then to use it. And well, I felt fine, so I didn't follow her advice. And then I heard the testimony of another friend, Elizabeth, her goiter, group, and her husband, who had Parkinson's, also was getting better with the use of the wand. And So I said, at that time, you were also facing some challenges, isn't it? I mean, you had difficulty in climbing up the stairs. Tell us about your problem. yes, that was around March 2023. It happened like, out of the blue. Suddenly, I could not climb the second floor of our house, and we just moved in to a new home. And Yeah. So I here's said, here's the yeah, picture. it was painful. I would use a cane, or I would grasp the railing with both hands. So I decided to call an architect and ask her where we could insert an elevator, because there's little space left. So, Yes. so she made a suggestion, and when my husband found out that it would reduce the width of the driveway, and we had to remove one car from the garage, he said no. He did not approve of it. And uh, the elevator itself would cost 2 million at the time, and we would sacrifice one balcony. So Wow. I said, Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi adalah cuplikan pembuka dari pertemuan Zoom kita pada malam hari ini ya, yang akan melatar belakangi pembahasan kita pada malam hari ini, supaya Bapak Ibu sedikit banyak bisa relate atau terhubung dengan topik kita pada malam hari ini. Nah, tadi sudah diceritakan di cuplikan video tersebut bahwa si ibu dokter ini dari Filipina, beliau ada kesulitan atau nyeri di bagian lutut ya, dan kemudian pada waktu beliau pindah ke rumah yang baru 2 lantai, nah itu di situ dia kesulitan untuk menaiki tangga ya, tapi dengan pemakaian produk nanti kita akan bisa lihat lagi di slide berikutnya bahwa ibu dokter ini mengalami perubahan yang signifikan dari nyeri lututnya. Nah, untuk membahas hal tersebut kita akan undang Dr. Wijaya untuk menceritakan atau memaparkan apa sih atau bagaimana
seseorang bisa mengalami nyeri lutut dan juga bagaimana proses atau ada hal-hal yang terjadi pada waktu seseorang mengalami nyeri lutut dan kaitannya dengan beberapa studi kasus yang akan kita bahas sesuai topik kita pada malam hari ini. Nah, kepada Dr. Wijaya kami persilahkan untuk memberikan sedikit pemaparannya. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Suci. Saya share screen dulu ya. Nah, bisa bantu saya share screen? Ini masih disable. Oh, dokter udah saya jadikan co-host ya, Dok. Sebetulnya sebentar saya ulang dulu. Sudah, Dok? Ya, sekarang bisa. Memang biji tak buang, pakai lombok besar bukan lombok kecil kok. Saya tampilnya. Oke, jadi malam ini kita agak berbeda. Kita akan ambil dari episode ke-93 live streaming internasional. Jadi kita akan bedah kasus bersama-sama ya. Nah, ini sebentar saya ceritakan apa itu international live streaming, dan ini ada 4 kasus yang kita akan bahas malam ini. Ya. Nyeri lutut yang dialami Dr. Kara nanti ya, itu termasuk nyeri kronis eksaserbasi akut. Nah, ini jadi makin rumit ya. Kita sudah belajar apa itu kronis, apa itu akut, dan di sini kasusnya nyeri lutut yang kronis tapi dia kumat menjadi suatu yang akut. Lalu kasus kedua tuh ada gangguan saraf ganda. Kalau dalam neurologi tuh sistem motorik kita tuh diurus oleh sistem piramidal. Kalau dia rusak, orang lumpuh. Lalu satunya lagi sistem ekstra piramidal. Kalau dia rusak, akan muncul gangguan yang tidak terkontrol, ya, seperti tremor gitu. Nah, pada pasien ini beliau mengalami keduanya. Dan kasus ketiga ini gangguan hormonal ganda. Jadi ada gangguan hormon insulinnya sehingga kita kenal sebagai diabetes mellitus. Lalu ada gangguan hormonal di otak juga yang kita kenal sebagai diabetes insipidus. Dan yang keempat, stroke dengan komplikasi adanya edema. Nah, ini tadi kita sudah lihat ya background dari acara live streaming Thrive Internasional. Jadi sebagai hostnya ini Dr. James Ong, beliau mencari kasus-kasus yang menarik dari kesaksian di berbagai dunia ya, cabang-cabang Thrive ada di mana, beliau cari kesaksian yang bagus, lalu beliau undang tokohnya untuk menceritakan sendiri apa yang dia alami. Jadi saya ambil salah satu episode yang ke-93. Nah, ini tadi kita sudah lihat ya tampilan video Dr. Kara Dimakali dari Filipina ini. Beliau seorang dokter, jadi kesaksiannya ini kita bisa terima dengan yakin ya, karena tidak mudah seorang dokter itu akan menceritakan masalahnya sendiri kepada dunia internasional. Jadi di sini beliau mengalami gangguan tiba-tiba muncul rasa nyeri di lututnya. Sampai naik tangga harus pakai tongkat, harus berpegangan, padahal ini rumah baru gitu ya. Jadi kalau secara arsitektur orang bisa bilang, wah tangganya bagus sekali gitu. Tapi buat Dokter Kara ini suatu siksaan gitu, karena dia harus menaiki anak tangga sekian banyak dan setiap kali naik lututnya kesakitan. Untuk solusinya yang paling bagus memang dipasang lift gitu. Tapi beliau katakan ini rumahnya sudah jadi, baru mengalami nyeri sendi. Sehingga untuk ganti pasang lift sudah tidak ada tempat lagi. Dia harus korbankan garasinya, korbankan lobi di atas gitu.
dan tidak mungkin itu dilakukan. Lalu ada yang sarankan untuk operasi, ya. Jadi kalau kita lihat ini disarankan operasi, berarti kemungkinan ini sudah kasus lama yang kambuh lagi. Tapi beliau katakan biaya operasi itu mahal, ya. Apalagi kalau sampai nanti harus ganti tempurung sendi ini, itu paling sedikit 75 juta kalau di Indonesia. Nah, beliau disarankan coba dah pakai Hytera Care yang klasik ini. Beliau coba-coba, yang namanya dokter itu kan tidak gampang percaya gitu ya. Coba-coba aja lihat ada efek tidak. Jadi 2 bulan pertama ini tidak teratur gitu. Tapi walaupun tidak teratur, dalam 2 bulan dia rasakan kok ada kemajuan gitu. Sehingga dia makin teratur, makin konsisten melakukan terapi untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, setelah tambahan beberapa bulan lagi, baru dia mengalami pemulihan yang buat dia tuh cukup total, gitu ya. Buktinya dari secara klinis, gitu ya, dia bisa ikut tur pergi ke luar negeri. Sini dia gambarkan pesawatnya juga model harus naik tangga. Ya. Jadi, tidak selalu kita bisa kebagian pesawat yang ada belalainya. Gitu. Kalau kena tangga begini, buat orang yang sakit lutut itu sengsara sekali. Jadi, belum lagi harus angkat-angkat koper, itu juga akan menambah nyeri lutut. Beliau mengalami kesembuhan sehingga bisa menikmati travelingnya dengan nyaman sekali ya. Di sini dia gambarkan lagi anak tangga lagi. Jadi rupanya buat orang yang sakit lutut tuh gambar tangga itu sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi terima kasih karena kesembuhannya dia tidak khawatir lagi untuk naik turun tangga di tempat dia pergi ini. Kasus kedua, beliau ceritakan sejawatnya seorang suster. Beliau sudah mengalami stroke di tahun 2018. Ada kelumpuhan di separuh badan kirinya. Ditambah juga ngomongnya jadi susah, ya, jadi kaku cadel. Gitu. Lalu tahun berikutnya dia kena Parkinson. Ya, sehingga jalannya tuh seperti robot. Ya, nah ini contoh gangguan di sistem saraf ya, yang mengenai sistem piramidal sehingga lumpuh, dan juga ekstra piramidal sehingga tangannya tuh gemeter terus. Ditambah lagi komplikasi karena gangguan di otak tuh salah satunya bisa mengganggu siklus tidur juga. Ya. Jadi, Suster Catalina ini mengalami sulit tidur. Rasanya belum lengkap penderitaannya. Tahun 2023 beliau kena lagi gangguan batu empedu sehingga harus dioperasi. Nah, diharapkan selesai operasi urusannya beres gitu. Tapi ternyata selesai operasi masih menyisakan nyeri melilit dan perutnya kembung terus. Gitu. Gasnya tuh bertambah banyak. Beliau rutin melakukan terapi untuk stroke-nya maupun untuk kembungnya ini. Dan hasilnya cukup memuaskan. Ya, perlihatkan di video yang ada di Zoom tadi, ya, di YouTube, sorry. Saya ambil cuplikannya. Ya. Bisa keluar nggak tayangannya? Belum. Oh ya, sorry. Share screen-nya mesti saya tambah. Pak saya.
Sekarang keluar. Ya, Ya. ya. Videonya nggak ada suara lagi. Bapak saya mau perlihatkan hasil temannya dokter ini, dokter Kara ini bisa berjalan lagi. Nah, ini. Ya, jadi beliau Udah keluar. blow di sisi yang lumpuhnya ini. Kemudian, nah ini yang sebelah kanan ini. Nah, itu lihat dia bisa berjalan ya. Padahal orang Parkinson itu jalannya langkahnya kecil-kecil seperti robot gitu. Tapi pada kasus ini mereka berhasil mengatasi baik kelumpuhannya maupun gemetarnya. Lagi. Sekarang kasus yang ketiga. Kita sudah mengenal diabetes yang kita bilang kencing manis itu biasanya diabetes mellitus. Ternyata ada dua macam diabetes. Yang satu lagi diabetes insipidus, ya. Nah, ini gangguan hormon insulin, yang ini gangguan hormon vasopresin. Jadi pada diabetes mellitus itu pankreasnya itu produksi insulinnya menurun. Sehingga gula darah naik dan kelebihan gula itu akan keluar di kencingnya, di urinnya sambil menarik air ikut keluar. Jadi pasien tuh akan mengalami kencingnya jadi banyak ya. Dan bisa diketahui kencingnya itu manis karena tetesan kencing di toiletnya itu akan dikerubungi semut. Ya, jadi perhatikan, kalau sampai di toilet kok jadi banyak semut, kita sudah harus curiga, jangan-jangan di keluarga ini ada yang kencing manis. Ya. Pada kasus dia produksi insulinnya berkurang, dokter akan memberikan obat untuk merangsang pankreas memproduksi lebih banyak insulin. Sampai satu waktu obatnya itu sudah tidak bisa lagi menurunkan kadar gulanya, diasumsikan pankreasnya sudah kelelahan, tidak bisa lagi memproduksi insulin. Maka disuntikkanlah hormon insulin. Sayangnya ini tidak selesai dengan keberhasilan memberikan hormon insulin. Satu waktu gulanya juga tidak mempan lagi dengan insulin. Itu karena ada resistensi insulin. Di reseptor untuk membaca hormon insulin ini sudah tidak mampu lagi membaca, sehingga walaupun dikasih suntikan insulin, gulanya tidak turun. Nah, itu kondisi diabetes mellitus. Pada diabetes insipidus ini hormon yang berbeda. Jadi ada satu hormon, antidiuretik hormon namanya, itu diproduksi di otak. Ya. Bisa terjadi hormon ini berkurang produksinya. Ya. Atau reseptornya di ginjal yang menjadi tidak peka. Hasilnya produksi urin menjadi banyak karena tidak ada remnya, ya. Tidak ada antinya, sehingga urin keluar sebanyak yang dirangsang oleh tubuh. Nah, dengan demikian tidak ada keseimbangan hormon lagi antara yang menginstruksikan produksi urin sama yang mengerem produksi urin. Jadi tidak seimbang. Satu-satunya obat yang ada adalah suntik hormon yang namanya vasopresin. Kalau hormon ini disuntikan, ibaratnya hormon antidiuretik ini jadi ada gitu ya. Harganya satu botol yang isinya hanya 1 cc aja itu sudah hampir 7 juta. Ini tahun lalu, nggak tahu tahun sekarang berapa.
gitu ya. Dan ini bukan obat menyembuhkan kondisi ini hanya pengganti hormon antidiuretik yang kurang tadi. Jadi sama seperti menyuntikkan insulin. Jadi Dokter Kara menceritakan sahabatnya mengalami kondisi seperti ini. Ya. Dia seorang pria umur 50, awalnya sudah kena diabetes, sudah bertahun-tahun. Ditambah lagi belakangan kena diabetes insipidus ini. Tandanya urinnya menjadi sering, jumlahnya banyak dan sampai susah ditahan gitu. Nah, dikatakan setiap 30 menit dia harus ke WC. Kalau malam hari itu bisa sampai 8 kali dia terbangun untuk ke WC. Kadang-kadang kalau nggak keburu, dia terlalu lelap tidurnya bisa ngompol gitu ya, sehingga dia harus pakai pampers juga sepanjang dia tidur, takut-takut dia ngompol. Nah, jadi kita bisa bayangkan betapa tidak nyamannya kondisi ini. Kalau dia mau keluar rumah, misalnya keluar daerah gitu, ke kota mau ke mall, dia harus pastikan tiap 30 menit tuh ada toilet yang bisa dimampirin. Jadi, kita bayangkan kalau kita mau ke Bogor gitu, harus dipastikan tiap 30 menit ada rest area. Ya. Nah, kan susah hidup seperti itu. Kalau sampai lebih dari 30 menit, dia keburu ngompol. Ya. Obat injeksi yang tadi dikatakan itu, ternyata di Filipina juga tidak tersedia katanya. Dia harus import. Satu botol tadi sudah harganya sudah 7 jutaan dan dia tidak mungkin hanya beli satu gitu kan. Udah import dia harus punya stok banyak. Nah, berapa banyak stoknya tidak ada yang bisa jamin ini kapan sembuhnya. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ini suatu pengeluaran yang tidak terhingga gitu. Tak sampai kapan. Yang pasti hidup tuh sudah sangat tidak nyaman. Harus ada toilet yang dibawa-bawa kemana-mana. Beliau ini juga memulai melakukan terapi. Dan rupanya sama seperti kebanyakan orang, terapinya itu tidak teratur. Jadi kalau lagi ada niat dia lakukan, kalau malesnya keluar dia tidak lakukan. Namun Dokter Kara katakan ternyata walaupun tidak teratur dalam 5,5 bulan ada hasilnya. Toiletnya yang tadinya harus 8 kali setiap malam itu bisa turun jadi 2 kali. Dan ini memungkinkan dia untuk bepergian tanpa terlalu khawatir lagi mencari-cari toilet karena tidak tahan untuk ke belakang lagi. Ya, itu juga hasil dari penggunaan terapi ini. Yang ketiga ini kasus stroke. Masih teman sekolahnya seumur Dokter Kara ini, seorang apoteker beliau. 3 tahun lalu dia kena stroke di sebelah kanan. Sampai dia harus tutup apoteknya karena nggak bisa lagi melakukan pekerjaan sebagai apoteker. Beliau rutin menjalani fisioterapi. Nah, baru 3 hari menggunakan Aithera Care, dia telepon ke Dokter Kara. Beritanya cukup membingungkan, kata Dokter Kara. Dia katakan ketiaknya sudah bisa terbuka. Dokter Kara sampai berpikir apa maksudnya ketiaknya terbuka. Ternyata dia mau mengatakan tangannya itu sudah bisa digerakkan ke samping gitu ya, diabduksi, diangkat ke samping. Gitu. Rupanya temannya ini sudah mengalami kekakuan sendi seperti yang gambar di kanan ini. Sudah kaku semua, jadi ada frozen shoulder di sini, sehingga untuk menjauhkan tangan ini, walaupun dia punya tenaga, tidak bisa. Ya, sendinya seperti sudah terkunci gitu. Ada kaku di sendi bahunya. Tapi setelah di blow 3 hari, ada kelenturan, tambahan kelenturan, sehingga dia bisa mengangkat lengannya ini, sehingga kelihatan
seperti ketiaknya terbuka. Lalu beliau juga mengalami edema, ya, bengkak di anggota gerak yang mengalami kelumpuhan ini. Ini biasa terjadi pada sisi yang lumpuh itu, cairan tidak bisa dipompa dengan baik kembali ke jantung, sehingga dia cenderung mengalami pembengkakan. Nah, dengan blow Ithera Hair saja ternyata tidak mencukupi, ya, karena blow itu kan hanya 15 menit, sementara aliran balik ini kan butuh non-stop dia. Jadi di luar waktu dia ngeblow itu alirannya kembali tergenang. Ya. Lalu Dokter Kara sarankan pakai Ithera Bio juga. Setelah dia gunakan Ithera Bio, lebih berhasil lagi untuk mengempeskan yang bengkak itu. Manfaatnya apa? Kalau dia bengkaknya berkurang, ototnya juga akan lebih ringan untuk diajak beraktivitas, sehingga pasien juga akan lebih leluasa melakukan olahraga hariannya. Oke, dari semua kasus yang dibahas tadi, kita bisa mendapat kesimpulan, baik penyakit akut maupun kronis. Nah, dalam cerita tadi kondisinya kronis eksaserbasi akut, ya. Sesuatu yang sudah lama tapi kambuh saat itu. Bisa ditolong dengan terahat ini. Karena terahat kita sudah belajar, dia sanggup untuk mengurangi nyeri karena dia melancarkan energi dan aliran darah. Dan yang lebih kita harapkan lagi, terahat itu mampu menumbuhkan kembali jaringan yang sudah rusak, ya. Walaupun perlu waktu, ya, tapi dia ada potensi untuk itu. Sehingga penyakit kronis dia ada peluang untuk diperbaiki menjadi lebih maju, bukan sekedar ditahan nyerinya hilang sebentar gitu, ya, tapi bisa ada kemungkinan dia menjadi lebih maju dari kondisi awalnya. Biaya mahal berobat kita bisa hindari kalau pengobatannya tepat, ya, bukan sekedar pengobatan alternatif, ya, tapi kalau alternatifnya tidak tepat juga malah menambah pengeluaran uang. Jadi tadi kita bisa bayangkan Dokter Kara tidak jadi pasang lift, tidak jadi operasi, sudah berapa banyak biaya yang dia bisa selamatkan. Padahal dia hanya pakai Ithera Care yang tipe klasik, 5 juta seperempat menggantikan lift yang berapa ratus juta mungkin, ya. Lalu penyakit gangguan saraf. Dalam dunia neurologi, saraf itu paling sulit untuk bisa tumbuh lagi, ya. Baik yang ekstrapiramidal maupun yang piramidal. Jadi orang yang lumpuh tuh sistem piramidalnya untuk bisa pulih seperti semula itu peluangnya tuh kecil, ya. Hanya orang yang stroke-nya baru, yang ringan itu masih ada peluang, ya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun stroke-nya itu menyolok, itu biasanya harapannya tuh kecil, ya. Ekstrapiramidal juga begitu. Gangguan tremor itu tidak bisa mereka kembalikan sampai normal lagi. Kalaupun dikasih obat, itu hanya mengurangi tremornya dan mengurangi kekakuannya. Itu pun obatnya makin lama dosisnya akan makin tinggi. Plus efek sampingnya. Mulutnya jadi kering, hidupnya jadi tidak nyaman, ya. Nah, dalam laporan kasus ini dari Dokter Kara, ternyata ada peluang gitu untuk perbaikan pada gangguan saraf jenis yang piramidal maupun ekstrapiramidal, ya. Sekali lagi, walaupun hanya dia pakai tipe yang paling kecil gitu, ya. Jadi kita jangan percaya
Kalau orang mengatakan, wah kalau jenis ini nggak bisa yang klasik, harus beli yang pro gitu ya. Karena intinya itu sama-sama terahertz. ITERA Pro punya kelebihannya tersendiri, tapi bukan berarti yang klasik tidak bisa digunakan. Ya. Yang keempat tadi, penyakit tidak seimbang hormon. Ya. Di sini hormon kan tadi sudah digambarkan, kalau kekurangan hormon ya harus disuntik hormon gitu. Ya. Tapi pada kasus tadi ternyata kan tidak. Ya. Dia tidak diinjeksi, tapi ada kemajuan. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena terahertz kan mengaktifkan sel-sel. Jadi kalau dia produksi hormonnya karena sel-selnya itu kurang aktif, ada peluang untuk diperbaiki kalau sel-selnya diaktifkan lagi. Apalagi kalau terjadi regenerasi akibat penggunaan terahertz yang mengaktifkan stem sel tubuh kita. Jadi di sini bukannya terahertz itu menjadi insulin pengganti, bukan, ya, tapi dia bisa membantu memulihkan si pankreasnya ataupun tadi hormon yang di otaknya, ginjalnya bisa menjadi lebih sensitif sehingga urinnya bisa normal lagi. Nah, yang keempat ini kasus post stroke itu ya, kan sudah 3 tahun lebih, tapi ternyata juga mengalami kemajuan. Kalau di neurologi itu maksimal 1,5 tahun. Kalau tidak ada kemajuan lagi, itu akan dikatakan ini sudah permanen, tidak bisa ada kemajuan lagi. Tapi di sini, kasus di sini kita melihat, oh ternyata masih ada peluang. Nah, kalau kita gunakan cara kombinasi, gitu ya. Jadi kalau standar medis barat dengan statistiknya itu karena hanya menggunakan pengobatan cara barat. Tapi kalau kita kombinasi dengan pengobatan secara holistik, dengan perbaiki nutrisinya, dengan menggunakan terapi energi, dan lain-lain cara yang kita sudah belajar ya, 5 pilar itu, ternyata masih mungkin ada perbaikan lagi. Bahkan walaupun dikatakan otak tuh tidak bisa tumbuh lagi, kita masih bisa memperbaiki keadaan karena di neurologi juga dikenal yang namanya neuroplasticity. Jadi jaringan serabutnya itu bisa ambil jalur-jalur lain sehingga terjadi koneksi, ya. Jadi terjadi suatu jalur baru terbentuk walaupun neuronnya tidak bertambah, tapi jalurnya bisa terbentuk baru. Itulah neuroplasticity. Ya. Juga kita bisa bantu dengan lebih segera tuh pada kekuatan ototnya. Nah, orang yang stroke kalau di blow itu ototnya bisa lebih bertenaga sehingga dia lebih termotivasi untuk melakukan latihannya karena kelihatan ada kemajuan. Lalu kekakuan sendi. Nah, ini juga menghalangi orang yang stroke itu untuk beraktivitas karena sendinya kaku gitu. Walaupun tenaganya ada, kalau kaku sendi dia tidak bisa juga beraktivitas, gitu. Macet sendinya. Nah, pada laporan kasus tadi kekakuan sendinya ternyata juga bisa mengalami perbaikan. Oke, itu yang saya bisa bagikan. Nah, sekarang kita bisa diskusikan masalah kita masing-masing. Ya, Si Suci. Ya, terima kasih Dokter